Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan salah satu syariatnya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala usaha dan upayanya kita bisa mencapai kehidupan yang terang benderang. Tidak lupa kita sampaikan salawat kepada sahabat, kepada keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. وقال في آية أخرى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali mengingatkan bahwa begitu banyak yang nikmat yang kita dapatkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba menghitung, kita coba menghitung nikmat yang engkau miliki, yang engkau dapatkan, yang mana itu adalah titipan Allah. Nikmat yang kita miliki adalah titipan Allah, mudah bagi Allah untuk mengambilnya, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kita coba hitung mulai dari fisik kita, begitu banyak nikmat Allah. Mulai dari kulit, mulai dari hal-hal yang kecil terlihat biasa. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan yang luar biasa. Sampai-sampai kata seorang ulama dalam suatu ceramahnya dikatakan, kalau kamu ingin menghitung betapa kayanya kamu dan begitu banyak luar biasanya kekayaan yang Allah berikan kepadamu, hal turid antubadil, apakah kamu mau kalau satu jarimu itu ditukar dengan 1 miliar? Yang tidak mau. Apakah kamu mau matamu ditukar dengan beberapa miliar? Tidak mau. Artinya kamu memiliki begitu banyak kekayaan yang kamu tidak sadari dan bisa jadi tidak disyukuri. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Manusia itu zalim, tidak paham, kadang-kadang lupa bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan Allah dan begitu mudahnya Allah bisa mengambil nikmat itu. Begitu mudah Allah bisa mengambil nikmat yang lain, hatta nikmat keluarga, nikmat bisa bersama dengan orang-orang soleh. Kadang nikmat ini bahasa lainnya bisa kita sebut juga dengan, kalau di dalam ilmu fisika itu kita sebut dengan potensial. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu potensial? Tidak ada jalan lain adalah dengan membandingkan. Mudahnya, bagaimana saya bisa, ada seorang anak A, bagaimana saya bisa tahu dia berkualitas? Atau ada seorang pekerja B, bagaimana saya tahu dia bisa berkualitas? Nah, ini disebut dengan potensial. Tidak ada jalan lain kecuali kita membandingkan dia dengan orang lain, membandingkan dia dengan suatu standar atau dengan hal yang lain. Nah, maka salah satu caranya untuk mengetahui begitu banyak nikmat yang kita miliki adalah coba kita bandingkan. Coba kita bayangkan. Nikmat tetangga yang soleh. Nikmat berada di grup WhatsApp berisi dengan orang-orang yang soleh, yang saling mengingat. Bisa kita bayangkan kalau kita masuk di grup yang isinya gibah, yang isinya namimah, adu domba, yang isinya tiap hari membicarakan keburukan orang lain. Bisa dibayangkan yang ada, dan keburukan itu menular. Bisa kita bayangkan bahwa tiap hari kita hanya memikirkan keburukan orang lain, mencari keburukan orang lain, mencari orang lain untuk menjadi orang yang juga benci terhadap suatu hal, atau seseorang.
sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ya. Bisa dibayangkan dosa yang akan terus mengalir dengan hal tersebut. Maka dengan seperti itu kita akan mensyukuri. Alhamdulillah, saya berada di grup yang tiap hari saling mengingatkan akan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan disebut sebagai bulan tarbiyah. Tidak berlebihan karena memang di bulan Ramadan bagi orang yang memanfaatkan, maka kullal lail minimal kita akan mendengarkan ceramah. Ada masjid-masjid yang subuhnya pun ada ceramah, ada tausiah di dalamnya. Maka paling tidak dalam sebulan 2 kali kita mendengarkan tausiah. Belum lagi dengan semangat nanti membaca. Biasanya orang-orang semangat membeli buku agama di bulan Ramadan. Mendengar ceramah di TV-TV biasanya ada ceramah. Maka tidaklah berlebihan kalau betul-betul disebut bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Sehingga bulan Ramadan ini mengajarkan kita hirsan alal ilm, ya, semangat alal ilm. Dan inilah yang ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, kesuksesan yang didapatkan oleh generasi-generasi terdahulu itu karena salah satunya hirsan alal ilm, hib ala ilm, cinta pada ilmu, bersemangat pada ilmu. Di dalam kitab berkali-kali kami tidak bosan-bosannya mengajak kepada jamaah untuk bersemangat atas ilmu, karena ini adalah kunci kemajuan suatu peradaban. Peradaban Islam yang saat ini kita lihat di seluruh dunia terpuruk, maka kuncinya untuk bisa membalikkan keadaan itu adalah dengan bersemangat dengan ilmu. Dan ini harus kolektif, tidak bisa orang per orang. Ini harus dimiliki oleh komunitas, banyak orang. Pemuda, orang tua, ya, anak-anak, semua harus ditumbuhkan semangat atas ilmu. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Arslan di tahun 1930 menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Basuni Imran dari Indonesia yang bertanya, kenapa limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddam ghairuhum? Ya, kenapa kaum muslimin itu terbelakang pada saat tahun 1929? Itu sudah ditanyakan. Ya. Sampai saat ini, apa yang terjadi dengan kaum muslim? Masih menjadi kaum kelas 2, ya, masih terbelakang. Kemudian dijawab, ada 5 faktor di dalamnya. Yang pertama, kebodohan yang luar biasa. Ya. Tidak cinta ilmu, tidak peduli ilmu. Ya. Ilmu agama maupun ilmu dunia, wajib kaum muslimin memilikinya. Ilmu agama orang per orang, ilmu duniawi maka harus ada perwakilannya, dan itu harus banyak. Tidak cinta ilmu, maka kita akan lihat apa yang terjadi saat ini. Terbelakang, dipermainkan, ibarat buih, banyak tapi tidak berkekuatan, ringan, tidak ada energinya. Yang kedua apa? Ilmu yang tanggung, punya ilmu tapi tanggung. Ini lebih ke arah bahwa orang yang memiliki ilmu yang tanggung biasanya secara psikologis berbahaya dalam arti tidak mau mendengar, merasa sudah tahu. Kalau yang tadi karena kebodohan, betul-betul kebodohan. Kalau yang ini ilmunya tanggung tapi berpengaruh pada mental, pada egonya, sehingga tidak mau mendengarkan. Nah, ini 2 jawaban yang diberikan oleh Syekh Arslan pada saat menjawab pertanyaan yang tadi. Yang ketiga, rusaknya akhlak. Kita bisa lihat, rusak akhlak. Sudah tidak malu lagi. Laki-laki masuk kosan perempuan bukan lagi hal yang tabu. Laki-laki bergandengan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak lagi malu. Nauzubillah min dzalik. Dan ini menjadi salah satu faktor besar rusaknya kaum muslimin. Pada saat dia rusak maka dia menjadi lemah. Itu hal yang alami. Kalau di dalam suatu material besi, misalkan besi baja, kemudian dia berada di lingkungan yang korosif, keropos nantinya sedikit demi sedikit, maka kekuatannya akan berkurang, mechanical properties-nya akan turun. Itu hukum alam. Maka kerusakan akhlak ini ibarat korosi, yang akan merusak dari luar maupun nanti mempengaruhi kekuatan secara umum. Kemudian yang keempat apa? Akabirul mujrim. Pemimpin-pemimpin yang mujrim, pembuat dosa, tidak malu.
makan harta haram tidak malu, memberi makan harta haram kepada keluarganya. Ya. Padahal sudah Rasul ingatkan, la ta'kul wala, dan jangan makan dan jangan juga memberi makan. Ya. Guziya bil haram, jangan beri makan dengan yang haram. Yang kelima, sifat pengecut. Sifat pengecut dari kaum muslimin. Nah, ini sudah menjadi faktor yang sudah dijawab, sudah ada kuncinya diberikan, namun sayang sekali kaum muslimin sampai saat ini belum kemudian memperbaiki secara kolektif hal tersebut. Khusus terkait ilmu. Ilmu ini kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu, ambil contoh misalkan Imam Syafi'i. Dikisahkan Imam Syafi'i itu belajar bersama gurunya dari ba'da maghrib sampai kemudian syahudik, sampai berkokok ayam. Begitu panjang dia belajar. Ada lagi ulama lain, Hisham bin Ammar, bersemangat ayahnya, anaknya pun bersemangat karena melihat semangat ayahnya. Ayahnya supaya anaknya bisa pergi belajar, dijual atap rumahnya. Kemudian dikatakan kepada anaknya, ya bunai, ukhruj, la ara wajhaka illa bi mi'ati alf hadis. Keluar fi talabil ilm, untuk mencari ilmu. Saya tidak mau melihat wajahmu kecuali engkau mendapatkan 100.000 hadis. Kemudian dia datang ke majelisnya Imam Malik. Di sana karena dianggap anak kecil, dikeluarkan, dicepret, keluarkan, masuk lagi, dikeluarkan lagi, dorok lagi, dicepret lagi, terus seperti itu. Sampai akhirnya Imam Malik mengatakan, apa yang kamu inginkan? Kata dia, ya Imam, abi ba'asa fa baitihi wa anta tukhrijuni min majlisik. Allah baini wa bainaka ya Imam, zalzalat kiyanahu. Ya. Bergetar hati Imam Malik. Kenapa? Karena anak itu mengatakan, Hisham bin Ammar, ulama besar di masa depan, itu dia katakan, ayahku menjual atap rumahnya supaya saya bisa belajar kepadamu. Sedangkan engkau mengeluarkanku dari majelis ini. Saya akan laporkan ini kepada Allah nanti di akhirat kelak. Maka kata Imam Mayor, apa yang kau inginkan? Al-Tordo, fi kulli dorb wahid hadis. Apakah kamu ridho kalau saya ganti setiap pukulan dari yang tadi mengeluarkanmu itu diganti dengan 1 hadis? Nah, diganti. Setiap pukulan yang dia dapatkan diganti dengan 1 hadis. Setelah selesai, kelas. Apa kata Hisham bin Ammar? Ya Imam, zid fil dorb wa zid fil hadis. Imam, tambahkan pukulannya, nggak masalah, tapi tambahkan hadisnya. Karena apa? Karena dia bersemangat. Dia melihat bagaimana usaha ayahnya, dia bersemangat. Imam-imam yang lain ikut belajar di siang hari. Kemudian setelah itu dia katakan, ya Imam, kurang, ilmu darimu kurang. Kemudian dikatakan kepada penuntut ilmu tersebut, datang lagi malam. Ikut belajar di siang hari bersama jamaah masjid, malam hari datang lagi ke tempatku untuk belajar. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah. Menurut para ulama, menuntut ilmu, senang atas ilmu, ini jalan paling mudah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sebelum ke sini kami, salah satu keluarga kami ada yang meninggal dunia di bulan Ramadan hari itu. Kami melihat bahwa dari sana kami kemudian berefleksi. Begitu mudah. Yang kemarin masih bertemu, yang kemarin masih didengar suaranya, begitu mudah tanpa ada tanda-tanda, mudah bagi Allah. Kemudian waktu kita di stop dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka jalan yang paling mudah mempersiapkan, meyakinkan bahwa probabilitas kita akan masuk surga adalah dengan cinta akan ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan memenuhi janjinya. Barakallahu fiikum. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 247.
Allah meyakinkan atau Allah menceritakan di dalam kisah Nabi yang kemudian menceritakan tentang bahwa sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja suatu kaum. Kemudian protes orang-orang pembesar-pembesar di sana yang kaya dan punya jabatan, punya nasab. Mereka protes. Dia itu tidak ada nasabnya. Bukan nasab yang keren, bukan nasab turunan raja. Dia tidak punya harta, dia tidak punya kekayaan. Dia juga tidak terkenal dengan nasab yang hebat dan juga kekayaan yang banyak, memiliki kekayaan yang luas. Tapi Allah yakin, bastatan fil ilmi wal jism. Jadi ini memang sudah menjadi kunci bahwa kaum muslimin apabila akan maju merubah peradaban ya, yang tadinya ada di bawah kemudian berbalik menjadi ada di atas, maka dua kuncinya. Bastatan fil ilmi wal jism. Satu, cinta akan ilmu, kedua mempunyai kekuatan. Baik dari segi fisik maupun dari hal yang lain, dan ini menjadi kunci. Maka pentinglah buat kita, dan ini harus kolektif. Orang per orang saja akan memberikan efek yang ada efeknya, namun sangat minimalis. Ini harus secara kolektif kita mencintai muslim yang lain, dan kita berpikir bagaimana muslim yang lain itu kemudian terangkat dari segi keilmuan dan kekuatan. Terkait keilmuan, maka sebenarnya ada kunci dalam belajar ilmu. Kalau kita coba klasifikasikan, kita lihat, maka ilmu itu bisa jadi terbagi dua dari segi cara mempelajarinya. Ada ilmu yang dia membutuhkan kualitas, memerlukan pemikiran. Mungkin 70% dari pembelajaran itu adalah pemikiran, logika yang kuat. Sisanya 30% kuantitas, drilling. Ada lagi pembelajaran yang bisa jadi 70% dia drill. Ya. Ini hal-hal yang terutama terkait muscle memory. Di drill, diulang-ulang. Logika yang dibutuhkan mungkin hanya 30%. Kalau di dalam bahasa Arab, misalkan nahwu, itu memerlukan logika yang kuat. 70% dia kaidah-kaidah. Sisanya pengulangan, 30%. Ada lagi bentuknya dalam bahasa Arab sorof. Ini 70% pengulangan, 30% logika yang butuh. Seperti itu juga matematika, fisika, pelajaran yang lain. Maka ini bisa menjadi tips. Dalam belajar kita bisa mengidentifikasi ini masuknya pembelajaran yang model seperti apa. Karena planning itu menjadi penting. Planning itu adalah kunci awal kesuksesan. Tanpa planning yang benar, maka kita seperti kehilangan arah nanti dalam belajar. Semoga ini menjadi pengingat buat kami pribadi dan pada jamaah secara keseluruhan. Mari kita tentukan hati-hati kita. Saya berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.